Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara bersyukur telah memiliki alam yang sangat eksotik. Rasa syukur itu kami jaga dengan cara terus berbenah dalam menjaga ekosistem alam dengan mengembalikan fungsi alam sebagaimana alam yang sesungguhnya. Mengembalikan hutan yang sebagaimana mestinya, mengembalikan lingkungan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 66.329 hektar dengan jumlah penduduk 1.049.068 jiwa. Berbagai karakteristik wilayah Kabupaten Langkat tidak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan, termasuk isu-isu lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas kami dalam membangun Kabupaten Langkat. Terdapat 3 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Langkat, yaitu persampahan, pencemaran kualitas air, dan perubahan tata guna lahan. Kabupaten Langkat terus berusaha menanggulangi isu lingkungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahapandan Sarjana Hukum, pelaksana tugas Bupati Langkat, ingin menjelaskan komitmen pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengelola lingkungan hidup guna meraih Nirwasita Tantra tahun 2022. Kabupaten Langkat terletak di bagian utara dan di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Selain itu juga berada di jalur lintas Jalan Provinsi Poros Binjai Bukit Lawang yang merupakan jalur wisata alam dan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan dengan luas wilayah 66.329 hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 1 juta jiwa. Berbagai karakteristik wilayah Kabupaten Langkat tidak lepas dari berbagai permasalahan lingkungan, termasuk isu-isu lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas kami dalam membangun Kabupaten Langkat. Dalam menentukan isu prioritas yang ada di Kabupaten Langkat, digunakan metode analisa DPCIR agar didapatkan informasi yang jelas dan spesifik didasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat. Dari analisis DPCIR didapatkan 3 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Langkat, yaitu pencemaran kualitas air, perubahan tata guna lahan, dan persampahan. Kabupaten Langkat terus berusaha menanggulangi isu lingkungan hidup tersebut. Seperti pada permasalahan pencemaran kualitas air yang merupakan isu prioritas pertama. Di beberapa sumber air yang digunakan masyarakat sebagai kebutuhan air minum dan air bersih telah tercemar, seperti air sungai, tanah, dan air hujan. Pencemaran ini diakibatkan oleh kurangnya akses terhadap layanan sanitasi dan air bersih, sehingga masih terdapat masyarakat yang melakukan praktek buang air besar sembarangan. Aktivitas buang limbah industri yang masih belum memenuhi baku mutu, aktivitas buangan peternakan, dan aktivitas pertanian. Sehingga beberapa usaha Kabupaten Langkat yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala di Sungai Wampu, Sungai Bahoro, Sungai Besitang, dan Batang Serangan. Pembangunan IPAL komunal dan tangki septik, pembangunan sumur resapan, lubang resapan biopori, dan meningkatkan ruang terbuka hijau atau RTH. Isu prioritas selanjutnya itu tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan masalah yang selalu terjadi akibat pengaruh semakin meningkatnya jumlah penduduk, sehingga tuntutan pembangunan tetap tinggal. Kegiatan usaha dan penanganan juga yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan untuk mengendalikan permasalahan ini. Antara lain, menyusun regulasi tata ruang yang tertuang dalam RT/RW dan RDTR, mengajak berbagai pihak baik swasta, BUMN, pemerintah, sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melakukan penghijauan. Program ini dinilai dapat meningkatkan nilai indeks kualitas lahan Kabupaten Langkat.
Walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membantu peningkatan yang signifikan dari nilai IKL. Isu prioritas terakhir ialah masalah sampah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan secara garis lurus beriringan dengan peningkatan jumlah timbulan sampah. Volume timbulan sampah di Kabupaten Langkat pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 400 ton per hari dengan komposisi sampah dominan 37%, sisa makan. Sampah organik, saat ini pengelolaan sampah masih dilakukan dengan pola kumpul angkut buang. Sementara dengan kondisi TPAS hampir mencapai kapasitas maksimum. Volume sampah tertangani terangkut ke TPA di Kabupaten Langkat meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan persentase kurang dari 4% setiap tahunnya. Terdapat 3 tempat pemuan akhir sampah yang berada di Kabupaten Langkat, yaitu TPA Kuala Bingai, Padang Cermin, dan Tangkahan Durian. Belum semua kecamatan di Kabupaten Langkat terlayani dengan penanganan dan pengangkutan sampah. Usaha yang kami lakukan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan pengurangan sampah semaksimal mungkin, dimulai dari sumber seperti fasilitas bank sampah, induk Stabat Sejahtera, di mana masyarakat dapat menukarkan sampah dengan sembako. Sementara Trust Bank di Bukit Lawang yang sekarang dapat mengolah sampah menjadi produk yang bernilai jual di masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan kegiatan pendaur ulangan sampah dengan metode composting dan program Merampai Berkasih yang merupakan metode BSF dalam pengelolaan sampah yang bernilai jual kepada publik yang sudah dilakukan di fasilitas skala perkotaan dan beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Langkat. Dengan berbagai upaya pemerintah Kabupaten Langkat ini diharapkan indeks kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat dan terus memberikan perbaikan yang berkelanjutan ke depannya. Demikian bersatu sekata berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Langkat Seribana Pranginangin SE akan memberi tanggapan terkait isu prioritas yang tercantum dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Langkat tahun 2021 yang berhubungan dengan fungsi DPRD Kabupaten Langkat. Pada tahun 2021, seluruh dunia mengalami dampak pandemi COVID-19, tak terkecuali Kabupaten Langkat, meskipun berada dalam kondisi yang sulit. DPRD Kabupaten Langkat tetap fokus dan komit untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Di samping fokus terhadap pengawasan penanganan pandemi COVID-19, DPRD Kabupaten Langkat juga melakukan fungsinya di bidang pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Berbagai cara telah dilakukan diantaranya dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan limbah. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Langkat sudah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Langkat juga telah menyetujui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Semua ini dilakukan dalam mendukung program pemerintahan Kabupaten Langkat guna menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya pembangunan yang ada di Kabupaten Langkat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Bersatu sekata berpadu berjaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.